يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Tazawwadu anfusakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keberlimpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah curahkan, mengiringi setiap tarikan nafas kita dan langkah kaki kita. Wabil khusus Allah masih berkenan kepada kita menanamkan nikmat keimanan untuk bisa melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, bergegas bersegera menuju ditegakkannya zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Salawat salam senantiasa dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan khatib tidak lupa pula untuk berpesan pada pribadi serta jamaah sekalian untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan keimanan yang sudah Allah titipkan dan ditanamkan dalam hati ini menuju derajat kemuliaan, yaitu derajat ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan memang sejatinya hidup kita ini adalah semata-mata dalam rangka menjalani episode demi episode peralihan dan pergantian waktu menuju, atau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus membina keimanan ini agar meraih ketakwaan. Episode tahunan Ramadan yang lalu targetnya adalah takwa, dan sekarang insya Allah kita akan menyambut bulan Dzulhijjah. Lagi-lagi tema besarnya adalah memang takwa yang selalu dikedepankan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu petunjuk atau salah satu ciri ketakwaan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri untuk senantiasa memperhatikan perjalanan waktu yang sudah dilaluinya. Apakah sudah dipandang cukup untuk terus-menerus mengisinya dengan bekal-bekal ketakwaan sehingga kita siap untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Artinya salah satu ciri ketakwaan adalah selalu senantiasa menyadari tentang perjalanan dan pergantian waktu. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Mei, juga bertepatan dengan tanggal 25 bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan ke-11 yang insya Allah kita akan menyongsong bulan 12, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan Dzulhijjah adalah bulan penutup tahun Hijriah
tetapi sekaligus juga menandai penghujungnya dengan kesempatan terakhir di akhir tahun ini, atau maksudnya di tahun Hijriah ini, untuk berbenah diri bagaimana kita bisa mengantarkan setiap diri kita menuju derajat ketakwaan. Sebab saat ini pun saudara-saudara kita yang sudah mulai bersiap diri untuk melakukan pergerakan melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, ternyata yang mereka bawa bekal sebaik-baiknya adalah takwa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian tetapi ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian juga nanti di tanah air akan ada orang-orang yang memiliki keleluasaan harta untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Lagi-lagi Allah mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Darah dan dagingnya itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa minkum, ketakwaan. Artinya sepanjang amal-amal tadi bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan menuju ketakwaan, maka disitulah sisi yang menjadi prioritas di dalam syariat-syariat agama kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan dalam beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ketahuilah ada satu hadis yang sangat luar biasa mengingatkan kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fiha min hadhil ayyam." Atau min ayyamil ashar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Beliau bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut ternyata lebih dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini atau hari yang 10 ini. Dan tentu yang dimaksud dengan hari-hari ini atau hari yang 10 ini adalah hari-hari 10 yang ada di awal bulan Dzulhijjah. Termin waktu antara tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sahabat yang sangat paham bahwa amal yang paling utama itu adalah jihad fisabilillah. Mereka pun akhirnya bertanya kepada Rasulullah, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kemudian beliau pun bersabda, walal jihad fisabilillah, tidaklah kemudian amal tersebut tetap, kata Rasul, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, yaitu amal-amal soleh apapun yang dilaksanakan pada termin 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Tapi kemudian Rasulullah mengecualikan bahwa illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi wa lam yarji biha syai'an, kecuali jika seorang tersebut memang keluar dalam rangka jihad fisabilillah, mengeluarkan segenap hartanya, bahkan kemudian ia pun tidak kembali dengan nyawanya, dalam arti gugur di medan perang, syahid, baru kemudian kalau yang itu tentu lebih baik. Tapi intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengapresiasi dan memberikan dorongan yang sangat besar agar kita bisa memanfaatkan momentum 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, karena ditetapkan oleh beliau bahwa setiap amal saleh apapun yang dikerjakan, setiap perbuatan apapun, kebaikan-kebaikan yang diniatkan dengan penuh ketulusan, walaupun remeh, walaupun kecil, itu ternyata perbuatan-perbuatannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah lagi kalau kita didasarkan dengan ilmunya yang sengaja saya sampaikan sama-sama untuk memotivasi diri dan juga jamaah sekalian, bahwa kita menanamkan sebuah motivasi dan niat agar dalam beberapa hari ke depan kita benar-benar bisa memaksimalkan hari demi hari yang berganti, waktu demi waktu yang berlalu, bahkan detik demi detik yang terus berjalan untuk bisa terus memproduksi amal-amal soleh. Karena sejatinya setiap perbuatan kita tadi sekecil apapun, kendati pun yang rutinitas biasa kita laksanakan, baik dalam hablum minallah atau hablum minan nasnya, itu dinilai sebagai amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira amal apa saja yang mutlak barangkali biasa kita laksanakan sekedar untuk mengingatkan? Tentunya yang terbaik di antara semua amal-amal tersebut adalah amal yang memang khusus
terikat dengan waktunya, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Namun tentunya itu hanya mengikat kepada sebagian orang saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang ada di tanah air ini, apa yang bisa kita laksanakan? Satu, yang pertama adalah as-siyamu bil mujahadah wal musabarah, gitu ya. Yang pertama adalah kita kembali mengingat tentang masa-masa di mana kita bisa bersungguh-sungguh dan berjuang ibadah yang dibingkai dengan ibadah 1 bulan penuh dulu ketika di bulan Ramadan. Artinya apa? Mengajarkan perjuangan dan pengorbanan di dalam beribadah kepada Allah. Tetapi motivasinya adalah didasarkan pada ibadah puasa. Disunnahkan, bahkan Rasulullah sendiri beliau kana yasumu tis'a min dzulhijjah. Adalah Rasulullah beliau senantiasa berpuasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Di 9 hari bulan Dzulhijjah beliau melaksanakan ibadah puasa dari mulai tanggal 1, 2 hingga tanggal 9. Karena apa? Karena diyakini sesuai dengan sabdanya bahwa amal-amal yang dilaksanakan, amal soleh yang terbaik adalah ibadah puasa, sehingga tidak ingin melewatkan hari-hari 9 hari itu dengan melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah puasa. Karena apa? Karena ibadah puasa yang membingkai setiap amal-amal soleh yang lainnya, maka amal-amal soleh yang lainnya akan terangkat pula derajat dan pahalanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Namun kemudian jika kita tidak bisa memaksimalkan dalam 9 hari awal, walaupun mungkin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang merupakan pengakuan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau hampir tidak menyaksikan atau beliau tidak pernah menyaksikan pada kali itu Rasulullah berpuasa selama 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu. Namun menurut pandangan para ulama, kedua hadis ini sahih kendati pun bertentangan, maka caranya adalah dikompromikan bahwa penetapan melaksanakan ibadahnya itu lebih diutamakan daripada meniadakannya. Apalagi dibandingkan dengan hadis yang utamanya yang menjadi landasan bahwa itu merupakan amal soleh yang terbaik. Jika tidak bisa keseluruhannya, maka mungkin bisa melaksanakan salah satu ibadah puasa yang disebut juga yang terbaik oleh Rasulullah, yaitu puasanya sebagaimana puasa Nabi Daud, yaitu selang sehari. Tapi jika kemudian tidak sanggup juga melaksanakannya, maka berkomitmenlah untuk tidak meninggalkan pada hari ke-9-nya, walaupun hukumnya sunnah, untuk melaksanakan ibadah saum, yaitu saum Arafah. Apalagi Rasulullah juga menstimulasi dengan dorongan bahwa beliau berharap siapapun yang melaksanakan ibadah saum Arafah itu ahtasibu ayyukafira as-sanah qablaha was-sanah ba'daha. Beliau berharap bahwa aku menginginkan berharap bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum Arafah kelak akan dihapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu salah satu hikmahnya. Bahkan ikhwati fillah rahimakumullah, yang paling menarik adalah Rasulullah juga bersabda, afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari-hari di dunia ini yang mungkin ada 365 hari. Kapan yang terbaiknya? Ayyamul ashr, yaitulah hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, amal mutlak yang lainnya yang biasa rutin kita laksanakan adalah al-muhafadzah 'ala shalawati bil jamaah. Berusaha untuk komitmen menjaga salat-salat ini agar tegak rukunnya, syaratnya, dan hak-hak yang diinginkan dari salat tersebut. Diantaranya adalah ketepatan waktunya. Bahkan kemudian lebih spesial lagi adalah kita berkomitmen untuk melaksanakannya secara berjamaah, sebab kebaikannya sangat besar. Salah satunya kalau kita punya semangat untuk selalu datang ke masjid, Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa khairan aw liyu'allimahu aw liyata'allamahu fakana ajruhu kahajjin taman hijjatahu. Siapa yang bergegas pergi menuju masjid tidak mengharapkan apapun kecuali kebaikan, atau untuk mempelajari kebaikan, atau untuk mengajarkan kebaikan, maka pahalanya sama bagaikan dengan pahala haji dan umrah yang mana nilainya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu dorongan yang sangat besar. Pahalanya di luar atau di hari-hari biasa saja demikian, apalah lagi kemudian kita laksanakan sebagai bagian dari komitmen kita jaga di 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut.
Ibadah yang lainnya apa yang bisa kita laksanakan di samping menjaga salat kita, kemudian ihya'ul lail bil qiyami wa du'a wal istighfar. Maksimalkan malamnya untuk selalu terbangun, karena Allah sudah melatihkannya untuk kita waktu Ramadan yang lalu untuk menghidupkan malam dan mengisinya bil qiyam dengan melaksanakan salat. Tapi juga jangan lupa untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah dan juga memohon ampunan, sebab ada keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan 3 hal ini. Yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, demikian sabda Nabi bahwa Allah Tuhan kita turun ke langit dunia ketika sudah mulai tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian dia bersabda, may yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa saat ini aku pasti mengabulkannya. May yas'aluni fa u'tihi, siapa yang meminta aku pasti mengabulkannya. May yastaghfiruni aghfirullah, siapa yang meminta ampunan aku pasti mengampuninya. Ini adalah 3 janji Allah yang pasti Allah berikan kepada setiap orang-orang yang yakin dengan kehidupan di waktu malam dengan memanfaatkannya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah lagi-lagi saatnya nanti ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj ayat 28 dikatakan, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar bisa memanfaatkan hari-hari yang sudah ditentukan itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Hari-hari yang sudah ditentukan yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, agar bisa memanfaatkan dengan berzikir kepada Allah. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, fa'alaikum bitasbih wat takbir wat tahlil, dan hendaklah setiap diri kalian untuk mengisinya dengan memperbanyak zikir, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Ini adalah amal yang mungkin mudah dilaksanakan karena tidak menuntut pengkondisian, tidak menuntut kita menyusun agendanya. Kenapa? Sebab zikrullah dalam konteks seperti ini bisa mengiringi setiap pergerakan aktivitas kita yang biasa rutin kita laksanakan. Tetapi tasbih kita, 1 kali ucapan subhanallah kita, amal itu sangat dicintai oleh Allah dibandingkan dengan jihad fisabilillah ketika itu dilaksanakan pada momen 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya di antara para sahabat mulai memuliakan dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu dengan mereka keluar di pagi hari subuh tanggal 1 bulan Dzulhijjah dengan mengucapkan dan mengundangkan zikir takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sambil berjalan, bahkan suaranya dinyaringkan sampai terdengar oleh yang lainnya, terdengar oleh yang lainnya mengikuti, hingga yang ke pasar itu riuh dengan kumandang takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini yang kita sebut dengan zikir mutlak, dalam arti tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita mau dan yang kita mampu. Mungkin kita berangkat ke tempat pekerja kita, menyusuri jalan-jalan baik berkendaraan motor ataupun mungkin berkendaraan roda 4. Di situ kita bisa sambil berzikir dengan melaksanakan zikir mutlak ini. Kenapa? Sebab apapun yang bisa kita ucapkan, entah itu tasbih, entah itu istighfar, atau mungkin takbir yang dicontohkan tadi, ini adalah semata-mata demi bermujahadah, bersungguh-sungguh mengapresiasi dan memuliakan 10 hari bulan Dzulhijjah yang syarat dengan keutamaannya tersebut. Dan itu terus dilaksanakan hingga kemudian ada yang disebut zikirnya muqayyad, terikat dengan waktunya, yaitu zikir yang dilaksanakan setiap ba'da salat. Setiap ba'da salat yang itu bisa dimulai sejak tanggal 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah di waktu ba'da subuh hingga waktu ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini zikir mutlak. Artinya ini adalah salah satu amal hablum minallah yang bisa kita laksanakan tanpa
mengalihkan kita dari perhatian kita dari rutinitas yang bisa kita laksanakan, malah menjadikan rutinitas kita berkualitas. Karena di samping kita mengerjakan tugas-tugas untuk meraih target-target kehidupan kita, tetapi diiringi dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, tentu ini adalah satu hidayah yang mahal yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jika kemudian ia menyadari betapa pentingnya untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh memuliakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Sebab ada Sa'id bin Jubair, salah satu sahabat ya, beliau kana ijtihadan syadidan. Beliau dikabarkan bahwa ketika memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, beliau bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan yang bisa ia lakukan dalam beribadah, sampai hampir saja ia tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dalam arti benar-benar mengapresiasi kedatangan bulan tersebut untuk memaksimalkan ibadah. Nah, hadirin rahimakumullah, tapi tentunya bukan ibadah-ibadah yang disebut tadi saja yang menjadi ibadah pokoknya. Setiap amal-amal kebaikan kita dalam berhablum minan nas, atau mungkin rutinitas kita, jika kita sadar dan kita niatkan sebagai bentuk pemuliaan amal saleh di bulan Dzulhijjah 10 hari ini, maka insya Allah itu pun akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedar kita mungkin mengingatkan anggota keluarga kita untuk melaksanakan sholat, kalau ada yang anak-anaknya masih dibina untuk belajar, dilatih sholat tepat waktu sehingga terus mengingatkannya, subuh dibangunkannya, insya Allah itu juga menjadi amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah pada momennya tersebut. Bersedekah, bersilaturahim, saling memberikan nasihat, atau mungkin memenuhi hajat saudaranya, memberikan piutang untuk memudahkan urusan saudaranya, insya Allah itu adalah bagian amal-amal saleh yang mudah-mudahan diluruskan niatnya sehingga menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah, tazawwadu anfusakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau dalam kondisi sudah sepuh, tenaganya sudah lemah, sehingga beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat, wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam demikian banyak, sementara kondisi tubuhku sudah mulai lemah, tenagaku sudah mulai tidak bisa pulih sebagaimana dulu waktu muda, sehingga tugas-tugas Islam ini menjadi terasa bebannya berat. Adakah perkara-perkara yang lain yang bisa saya lakukan untuk bisa mengimbangi semua tugas-tugas itu? Kemudian beliau bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah senantiasa lisanmu basah dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalimat-kalimat zikir yang kita lantunkan adalah kalimat-kalimat yang bisa mengkonversi, di mana kita tidak bisa memenuhi tugas-tugas ibadah kita secara maksimal untuk memenuhi dengan perkara-perkara kita yang hanya bisa fokus pada perkara-perkara yang fardu, yang wajibnya barangkali, sehingga kita tidak bisa support secara rutin dengan perkara-perkara sunnah atau anjuran yang lainnya. Maka insya Allah konversinya adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Bahkan ada hadis lain lagi yang mengatakan, man ajiza anil laili ayyukabidahu, barang siapa yang lemah semangatnya untuk bangun di waktu malam melaksanakan salat malam. Wa man bakhila anil mali ayyunfiqahu, dan dia kesulitan untuk mengeluarkan harta dalam rangka berinfak.
Wa man jabuna 'anil adwi ayyujahidahu, dan dia orang siapa yang memiliki sifat pengecut untuk melawan musuh ketika dia harus berjihad melawannya, falyukthir dzikrallah, maka hendaklah dia perbanyak zikir kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kalimat atau pesan ibadah yang terakhir ini benar-benar bisa kita camkan untuk bisa mengisi pergerakan-pergerakan kita, terutama mengisi pergerakan kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu dengan tanpa menafikan atau senantiasa mengingatkan diri kita untuk sibukkan lisan kita menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah momen yang paling tepat, momen yang terbaiknya. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa terus-menerus membimbing kita, mengingatkan kita, mengokohkan keimanan kita, dan tentunya membukakan jalan-jalan menuju kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan hingga akhirnya kesempatan kita dalam kehidupan dunia ini meraih husnul khatimah insyaallah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.